Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tingkat 2B akan mempresentasikan obat-obatan sistem saraf. Sudah tahu apa itu saraf otonom? Saraf otonom adalah sistem saraf yang bergantung pada sistem saraf pusat dan antara keduanya dihubungkan urat-urat saraf aferen dan eferen. Juga memiliki sifat seolah-olah sebagai bagian sistem saraf pusat yang telah bermigrasi dari saraf pusat guna mencapai kelenjar, pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan usus. Jadi, sistem saraf otonom mengendalikan kelenjar dan otot polos yang mencakup otot jantung, otot-otot di pembuluh darah, dan otot-otot di bagian dalam lambung dan usus. Karena sistem saraf otonom itu terutama berkenaan dengan pengendalian organ-organ dalam secara tidak sadar, maka kadang-kadang disebut juga susunan saraf tidak sadar. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Ada beberapa sistem saraf otonom di antaranya. Yang pertama, bekerja tanpa pengaruh sistem saraf pusat otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, mengatur kerja otot polos dan kelenjar secara tidak sadar. Yang ketiga, dibagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Saraf otonom terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada saraf parasimpatis. Terbagi menjadi dua bagian yang terdiri atas saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Nah, sistem parasimpatis berkaitan dengan penetapan tubuh dan sumber-sumber tubuh, antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Nah, yang kedua ada saraf simpatis, terletak di depan kolumna vertebra yang berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Nah, sistem simpatis yang mempunyai aktivitas perangsangan antara lain peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Saraf simpatis. Sistem simpatis terdiri atas serangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion. Urat-urat itu bergerak dari dasar tengkorak yang terdapat di depan kolumna vertebra. Lantas berakhir dalam pelvis di depan koksigis sebagai ganglion coccygeus. Ganglion-ganglion itu tersusun berpasangan dan disebarkan di daerah-daerah 1. Daerah leher, yaitu 3 pasang ganglion servikal, 2. Daerah dada, yaitu 11 pasang ganglion torakal, 3. Daerah punggung, yaitu 4 pasang ganglion lumbal, 4. Daerah pelvis, yaitu 4 pasang ganglion sakral, 5 di depan koksigis, yaitu ganglion coccygens. Ganglion-ganglion ini bersambung erat dengan sistem saraf melalui sumsum tulang belakang dan mempergunakan cabang-cabang penghubung yang bergerak keluar dari sumsum tulang belakang menuju ganglion dan dari ganglion masuk menuju sumsum tulang belakang. Fungsi saraf simpatis yang pertama mensarafi otot jantung, yang kedua mensarafi pembuluh darah dan otot tak sadar, yang ketiga serabut motorik pada otot tak sadar dalam kulit, mempertahankan tonus semua otot sadar, yang keempat mempersarafi semua alat dalam seperti lambung, pankreas, dan usus. Sistem parasimpatis. Saraf kranial otonom adalah saraf kranial ketiga, ketujuh, kesembilan, dan kesepuluh. Saraf-saraf ini merupakan penghubung tempat serabut-serabut parasimpatis lewat dalam perjalanannya keluar dari otak menuju organ-organ yang sebagian dikendalikan olehnya. Saraf parasimpatis sakral keluar dari sumsum tulang belakang melalui daerah sakral. Saraf-saraf ini membentuk urat-urat saraf pada alat-alat dalam pelvis dan bersama saraf simpatis membentuk pleksus yang melayani kolon, rektum, dan kandung kencing. Untuk fungsi saraf parasimpatis yaitu yang pertama, merangsang sekresi kelenjar air mata, kelenjar sublingualis, submandibularis, dan kelenjar-kelenjar dalam mukosa rongga hidung. Mensarapi kelenjar air mata dan mukosa rongga hidung, mempersarapi kelenjar ludah, mempersarapi parotis,
mempersarapi sebagian besar alat tubuh, yaitu jantung, paru, git, ginjal, pankreas, lien, hepar, dan kelenjar suprarenalis, dan miksi dan defekasi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tubuh, serta ada bagian-bagian fungsi saraf simpatik dan fungsi saraf parasimpatik. Sistem kerja sistem saraf otonom. Sistem saraf tak sadar menyebabkan gerakan yang tidak disadari atau gerak refleks. Gerak refleks merupakan suatu reaksi yang bersifat otomatis atau tanpa disadari. Impuls saraf pada gerak refleks melalui alur impuls pendek. Alur impuls dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa oleh neuron ke sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf. Kemudian, tanggapan dikirim oleh saraf motorik menuju ke efektor. Alur impuls pada gerak refleks disebut lengkung refleks. Ada dua macam gerak refleks, yaitu yang pertama, refleks otak adalah gerak refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di otak. Misalnya, berkedipnya mata, refleks pupil mata karena rangsangan cahaya. Yang kedua, refleks sumsum tulang belakang adalah gerak refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di sumsum tulang belakang. Misalnya, sentakan lutut karena kaki menginjak batu yang runcing. Penggolongan obat otonom. Dalam cabang ilmu bumi, ada beberapa ilmu turunannya, misalnya meteorologi. Manfaat yang bisa diambil dari ilmu ini adalah meningkatkan upaya waspada terhadap akibat negatif yang ditumbuhkan oleh kondisi dan situasi cuaca dan iklim yang ekstrim. Berdasarkan efek sentral, yang pertama ada narkolepsi, yaitu efedrin, amfetamin, dan metamfetamin. Yang kedua ada Parkinson, obatnya adalah dextroamfetamin. Dan yang terakhir ada obesitas, obatnya itu metamfetamin dan dextroamfetamin. Penggolongan obat otonom. Dalam cabang ilmu bumi, ada beberapa ilmu turunan, misalnya ilmu meteorologi. Nah, manfaat yang bisa diambil dari mempelajari ilmu meteorologi itu sendiri adalah meningkatkan upaya waspada terhadap akibat negatif yang bisa ditimbulkan oleh kondisi dan situasi cuaca atau iklim yang ekstrim. Nah, penggolongan obat otonom berdasarkan efek sentral itu terbagi 3. Yang pertama ada narkolepsi. Nah, contoh obatnya ada efedrin, amfetamin, dan metamfetamin. Yang kedua ada Parkinson. Contoh obatnya dextroamfetamin. Dan yang terakhir obesitas. Contoh obatnya metamfetamin dan dextroamfetamin. Kemudian ini ada golongan dan subgolongan untuk obat adrenergik. Nah, ada agonis umum dan agonis selektif. Kalian bisa memahaminya lewat tabel ini. Nah, pada tabel ini juga sama, yaitu untuk golongan dan subgolongan obat penghambat adrenergik dan kolinergik. D. Penghambat kolinergik. Golongan antagonis muscarinic. Prototipnya atropin. Analog utamanya scopolamin, profatelin, cyclophentolat, ipratropium. Obat lainnya metcopolamin, hematropin, tropikamin. Golongan antagonis nikotinik. Prototipnya hexametonium atau nikotin. Analog utamanya trimetafan, succinicolin. Obat lainnya mekamilamin. Golongan regenerator cholinesterase. Prototipnya curare prolidoksin. Analog utamanya pancuramium. Obat lainnya atropurium. Golongan obat SSO.
Istilah medis, glaukoma yaitu penyakit yang ditandai dengan tingginya tekanan intraokuler mata, midriasis yaitu dilatasi atau pelebaran pupil mata, miosis yaitu keadaan pupil mata menjadi lebih kecil atau ciut, miopati yaitu kelainan yang terjadi pada otot dapat berupa kelemahan otot, miastenia gravis yaitu meningkatnya kelelahan otot serat lintang akibat gangguan penghantaran rangsang neuromuskular terjadi terutama pada otot bicara, mengunyah, dan menelan. Atonia yaitu relaksasi atau kelemahan pada otot. Bradikardia yaitu denyut jantung lebih lambat dibandingkan keadaan normal. Dysmenor yaitu gangguan yang timbul pada saat haid, yaitu timbulnya nyeri, kram, dan lain-lain. Indikasi epinefrin atau adrenalin adalah untuk menangani anafilaksis, hipotensi akibat shock sepsis, bradikardi, dan kardiak arrest, serta untuk menginduksi dan menjaga kondisi midriasis saat operasi okular. Dosis epinefrin yang digunakan bervariasi, tergantung usia pasien dan juga indikasi yang ditemukan. Pada pasien dewasa dengan henti jantung, dosis yang disarankan adalah 1 mg secara intravena atau intraoseus setiap 3-5 menit. Setelah resusitasi, dosis maintenance adalah 0,1 sampai 0,5 mcg per kilogram per menit, sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu, penilprin juga tersedia dalam bentuk tetes mata yang digunakan untuk meredakan mata merah akibat iritasi ringan dan melebarkan pupil sebelum pemeriksaan mata dan operasi mata. Kemudian ada tetrahydrozolin atau tetrizolin adalah obat tetes mata yang digunakan untuk mengatasi kemerahan di mata akibat iritasi mata ringan. Cara kerja obat ini membantu menyempitkan pembuluh darah pada mata yang membengkak sehingga kemerahan pada mata dapat berkurang. Kemudian yang kedua ada efedrin HCl, adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan saluran napas dan alergi berat. Efedrin HCl bekerja dengan mengecilkan pembuluh darah dan mengurangi pembengkakan. Efedrin HCl merupakan zat yang tergolong dalam simpatomimetik yang digunakan sebagai dekongestan dan stimulan. Dosis penggunaan efedrin HCl untuk injeksi yaitu dosis 12,5 sampai 25 mg secara intravena atau disuntikan melalui pembuluh darah. Sedangkan untuk yang subkutan disuntikan di bawah kulit atau intramuskular atau disuntikan dengan melalui otot. Yang ketiga ada penilprin, merupakan obat golongan dekongestan. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan pembuluh darah di saluran hidung. Dengan begitu, saluran napas menjadi lebih terbuka dan napas menjadi lega. Penilprin untuk mengatasi hidung tersumbat tersedia dalam bentuk tablet dan sirup. Ergotamin atau kafein, juga dikenal sebagai ergotamin tartrat, disetujui FDA untuk menghentikan atau mencegah sakit kepala vaskular seperti migrain, variasi migrain, atau sakit kepala klaster. Karena obat ini khusus untuk migrain, maka obat ini digunakan pada pasien dengan gejala yang lebih parah dan migrainnya tidak memberikan respons terhadap NSAID atau kombinasi analgetik. Kemudian ada metilgometrin, adalah obat untuk mencegah mengatasi pendarahan pasca persalinan. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi pendarahan setelah keguguran. Metilgometrin dikenal dengan metildoprin atau metrin. Obat ini bekerja dengan cara merangsang otot rahim agar berkontraksi lebih kuat sehingga pembuluh darah bisa menutup seiring peningkatan kontraksi. Pendarahan juga akan lebih cepat berhenti. Oxymetazoline adalah obat untuk meredakan hidung tersumbat yang bisa disebabkan oleh pilek, alergi, sinusitis, atau rinitis alergi. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi mata merah akibat iritasi ringan. Oxymetazoline tersedia dalam bentuk semprot hidung, tetes hidung, dan tetes mata. Oxymetazoline merupakan obat dekongestan yang bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung. Dengan begitu, saluran napas menjadi lebih terbuka dan napas menjadi lebih lega. Sedangkan sebagai obat tetes mata, obat ini bekerja langsung menyempitkan pembuluh darah di mata. Ergotoksin digunakan untuk pasien yang mengalami penurunan konsentrasi, demensia, dan pelupa.
Kemudian ada Razosin, adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Selain itu, obat ini juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung dan untuk meredakan gejala pembesaran kelenjar prostat jinak. Prazosin akan menghambat reseptor alfa yang ada di dalam pembuluh darah, sehingga otot pembuluh darah akan lebih lemas dan pembuluh darah yang sebelumnya menyempit akan lebih melebar. Dengan begitu, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah pun menurun. Propanolol adalah obat untuk menangani berbagai kondisi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, seperti aritmia, angina pectoris, dan hipertensi. Propanolol merupakan obat golongan beta blocker yang bekerja dengan menghambat reseptor beta di jantung dan pembuluh darah. Dengan begitu, denyut jantung dapat melambat dan lebih teratur. Selain itu, pembuluh darah yang sebelumnya menyempit dapat melebar dan aliran darah menjadi lebih lancar. 1. Asetilkoloin, obat dagangnya Mycohul, nama pabriknya Novartis. 2. Pilocorfin, obat dagangnya Kendocorfin, nama pabriknya Kendo, nama dagangnya Carlopin, nama pabriknya Otto, obat dagangnya Carpinol, nama pabriknya Darya Pira. 3. Neostagmin, obat dagangnya Postigmin, nama pabriknya Combiper. 4. Pidoximin, nama obatnya Posmestinon, nama pabriknya Combiper. 5. Atorfin, nama obat dagangnya Kendotorfin, nama pabriknya Cendo. 6. Ipratorpium, obat dagangnya Atorfen, nama pabriknya Biohirger. Tropicamida, obat dagangnya Kendo, nama pabriknya Kendo. Obat dagangnya Midrij, nama pabriknya Sanbe. Presentasi telah selesai, mohon maaf kami menyadari masih banyak kekurangannya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.